Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang golongan alkali tanah. Kelompok kami terdiri dari Amara, Divani, Giliana, dan Sherliff. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, terdapat pengertiannya, yaitu logam alkali tanah ini terdiri dari 6 unsur yang terdapat di golongan 2A. Mengapa disebut logam? Karena mempunyai sifat seperti logam dan juga disebut alkali karena mempunyai sifat alkalin jika direaksikan dengan air. Adapun istilah tanahnya karena oksidasinya sukar larut dalam air. Sifat umum logam alkali tanah bersifat reaktif meskipun berada pada suhu dan tekanan standar, relatif lunak, tetapi masih lebih keras dari logam alkali. Bisa menghantarkan kalor dengan baik, kecuali berilium. Bisa bereaksi dengan air membentuk alkali oksida kuat, kecuali berilium. Densitas, titik leleh, dan titik didihnya relatif rendah. Radium bisa bersifat radioaktif. Jari-jari atom logam alkali tanah lebih kecil daripada alkali golongan 1A. Macam-macam dan karakteristiknya. 1. Berilium atau Be. Berilium adalah logam yang memiliki warna abu-abu, ringan tetapi mudah pecah. 2. Magnesium atau Mg. Magnesium itu bentuknya padatan logam yang berwarna abu-abu, mengkilap. Yang ketiga adalah kalsium atau Ca. Berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi, kalsium memiliki ciri putih keperakan. 4. Strontium atau Sr. Logam lunak yang berwarna perak kekuningan. 5. Barium atau Ba. Barium memiliki warna keperakan dan sifatnya lunak. 6 adalah radium atau Ra. Memiliki warna hampir putih bersih, tetapi jika teroksidasi oleh udara, warnanya bakal berubah menjadi hitam. Sifat keperiodikan logam alkali tanah. Semakin besar periode, semakin besar jari-jari atomnya. Dengan demikian, jari-jari atom terkecil dimiliki oleh berilium, sedangkan terbesar dimiliki oleh barium. Semakin besar periode, semakin kecil energi ionisasi dan keelektronegatifannya. Namun demikian, daya reduksinya menjadi semakin besar. Logam alkali tanah memiliki konfigurasi elektron valensi Ns2 atau selalu berpasangan. Alkali tanah memiliki energi ionisasi lebih besar daripada logam alkali, karena jari-jari atomnya lebih kecil dan elektron valensinya selalu berpasangan. Energi hidrasi ion M2+, alkali tanah lebih besar daripada energi ionisasi M+ pada logam alkali. Akibatnya, logam alkali tanah lebih mudah melepaskan elektron valensinya, sehingga stabil sebagai ion +2. Logam alkali tanah mudah membentuk kristal dengan susunan rapat, sehingga lebih keras daripada logam alkali. Berilium memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan kovalen karena energi ionisasi dan keelektronegatifannya cukup tinggi. Logam alkali tanah merupakan reduktor kuat karena potensi reduksinya bernilai negatif. Berikut adalah reaksi-reaksi logam alkali tanah. Warna nyala. Secara spesifik, jika alkali tanah dikenai api, maka warna nyala yang terjadi adalah sebagai berikut. Berilium akan menjadi warna putih, magnesium menjadi putih cemerlang, kalsium menjadi merah bata, strontium menjadi merah crimson, barium menjadi hijau apel, dan radium menjadi merah crimson. Kelarutan senyawa alkali tanah. Salah satu yang membedakan antara senyawa alkali dan alkali tanah adalah kelarutannya. Pada umumnya, senyawa alkali mudah larut dalam air, sedangkan senyawa alkali tanah sukar larut dalam air. Jika kelarutan suatu zat semakin besar, berarti semakin banyak zat tersebut yang larut dan kemungkinan terionisasi juga semakin besar. Semakin banyak ion OH- yang dihasilkan, berarti sifat basa semakin kuat. Senyawa Cl-, S2-, dan NO3- dari golongan 2A larut baik dalam air. Senyawa CO32- dari 2A tidak ada yang larut tetapi membentuk endapan. Kelarutan senyawa SO4 2-
CrO4- dari golongan 2A makin ke bawah makin kecil atau sukar larut. Pelarutan basa OH- dari golongan 2A makin ke bawah makin besar atau mudah larut. Manfaat logam alkali tanah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada berilium, digunakan untuk mengontrol reaksi fisi pada reaktor nuklir. Campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada alat listrik dan bahan utama dalam pembuatan kaca sinar X. Yang kedua, ada magnesium. Magnesium klorida atau MgCl digunakan dalam campuran obat pencahar ringan. Magnesium hidroksida digunakan dalam campuran obat mah sebagai antasid. Magnesium oksida digunakan dalam proses pelapisan tungku. Yang ketiga, ada kalsium sebagai sumber utama dalam pembentukan tulang, gigi, jantung, saraf, dan otot. Kalsium oksida dapat digunakan dalam proses pemisahan antara etanol dengan air karena bersifat dehidrator. Yang empat, strontium. Strontium klorida atau SrCl2 banyak digunakan sebagai bahan tambahan pasta gigi sensitif. Strontium nitrat digunakan sebagai zat pemberi warna merah pada kembang api. Yang kelima, barium. Barium sulfat atau BaSO4 digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan. Selain itu, dapat digunakan juga sebagai pewarna plastik, digunakan dalam pengeboran sumur minyak dan gas sebagai zat aditif. Yang terakhir, ada radium. Radium itu berbentuk gas, dapat digunakan sebagai kemoterapi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.